and are listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Akhira. Kali ini saya akan menampilkan video tentang proses bercerita, yaitu mendongeng. Judul dongeng saya yaitu Kelinci dan Kura-Kura. Dengan penceritanya saya sendiri. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Jadi maaf ya, hari ini kalian nggak bisa santai-santai di rumah. Jadi hari ini ada yang lebih menarik dari cuman santai-santai di rumah, rebah-rebahan. Jadi kakak hari ini mau cerita dongeng. Dan kayaknya kalian semua udah pada tahu dongeng ini. Kelinci dan Kura-Kura nih. Kelinci dan kura-kura. Jadi di suatu hutan semua binatang itu semuanya bersahabat, mereka tuh saling membantu. Pada suatu hari terjadilah kegaduhan di hutan tersebut. Ada ribut. Jadi orang-orang pikir siapa. Ternyata ada kelinci yang sedang berlari dengan kencang, membuat keributan di setiap langkahnya. Kemudian si kancil ini karena dia merasa larinya paling kencang dari semua orang yang ada di hutan itu, dia merasa sombong. Semua orang yang ada di hutan itu diajakin lomba lari sama dia. Pada suatu hari dia ajak si Rubah nih. Dia lari. Si Rubah ini udah kecapean. Kan? Abis itu dibilangnya, payah Rubah, aku sudah dari tadi menunggumu di sini. Lambat sekali. Dia jadi sombong, dia jadi merasa dia paling hebat di hutan itu. Di hari kemudian dia mengumpulkan semua binatang yang ada di hutan itu. Dia bilang, hai teman-teman di hutan, siapapun yang bisa mengalahkan aku berlari, aku bakalan kasih cincin emas. Terus semuanya pada bilang kayak, aku nggak mau. Dia tanya sama monyet, apakah kamu mau berlomba lari bersamaku? Tidak, aku tidak mau. Dia tanya sama semuanya, nggak mau. Kalian payah. Terus si kancilnya bilang dengan sombongnya, kalian payah sekali, kalian tidak mau berlomba lari denganku. Kalian takut kan lomba lari denganku karena aku begitu kencang larinya. Nah, terus tiba-tiba ada satu binatang yang tiba-tiba berani diajak lomba lari sama si kelinci ini. Apakah kalian tahu siapa binatang yang diajak? Kura-kura. Ya benar, kura-kura. Kura-kura dengan lambatnya bilang, aku mau kelinci, aku mau berlomba lari denganmu. Kemudian si kelinci bilang, baiklah, kau kura-kura, besok kita akan berlari di sini. Keesokan harinya dah bersiap tuh, berkumpul semua orang, semua binatang yang ada di hutan itu berkumpul menyaksikan perlombaan kelinci dan kura-kura. Bersiap dulu. Pada saat hitungan ketiga, 1, 2, 3, kelinci langsung lari dengan kencang. Tapi kura-kura berjalan dengan santainya. Kura-kura tetap berlari dengan santainya, lambat. Karena kalian tahu kan, kura-kura jalannya lambat. Gara-gara ada cangkang. Ada rumahnya, ada tempurungnya. Jadi si kelinci tidak mempedulikan kura-kura, dia langsung lari. Ketika sudah hampir di garis finish, kelinci terdiam dan tunggu. Wah, dengan rasa sombongnya itu kan, kelinci bilang, sebaiknya aku menunggu binatang-binatang lain dan menunggu kura-kura, karena aku ingin di saat aku menang mereka semua melihat aku, karena dia ingin semua orang tahu kalau dia tuh paling kencang larinya, paling keren gitu kan. Jadi setelah itu dia bersantai di tengah pohon rindang seperti ini. Dia santai, ternyata dia ketiduran dengan angin sepoi-sepoi. Tidur kata angin. Nah, terus rupanya si kura-kura yang lambat dan sabar, dia langsung melanjutkan larinya itu. Dia kan lambat soalnya, dia tidak mempedulikan dia lelah atau enggak, tapi dia tetap bersemangat. Dia semangat, dia yakin dia bakalan menang. Dia jalan, dia lihat kelinci sedang beristirahat, sedang tertidur pulas. Dia tidak mempedulikannya, dia langsung jalan. Ternyata semua binatang
binatang pun udah datang yang menonton, penonton binatang-binatang lain itu monyet, semut dan lain-lain menonton pun datang ke situ. Ternyata kalian tahu siapa yang menang? Kura-kura. Betul, kura-kura yang sabar dan tidak sombong memenangkan perlombaan lari ini. Kemudian si kelinci terkejut dah. "Hah, ternyata kura-kura sudah menang." Dia langsung lari cepet-cepet. Lari, tapi dia tetap kalah. Dia tetap kalah karena dia menyepelekan si kura-kura. Dia merasa sombong. Nah, terus dia bilang, "Baiklah kura-kura, ini cincinmu, cincin emas." Dikasih cincin emasnya. Terus kata kura-kura, tidak usah kelinci, aku hanya minta satu permintaan. Ada yang tahu permintaannya? Ada. Apa? Dia nggak sombong lagi. Benar, dia bilang, kelinci, hanya satu permintaanku, jangan sombong dan jangan suka mengejek binatang lain yang lebih lambat darimu, yang mempunyai kekurangan, karena semua orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pesan dari cerita ini adalah kita nggak boleh sombong. Kalau ada teman yang lambat, teman yang ini, teman yang itu, kita nggak boleh sombong, nggak boleh merasa kita nih paling pintar, kita nggak boleh merasa kita nih paling kuat. Jadi kita harus menghargai setiap orang. Ngerti? Ngerti. Seru kan? Seru. Jadi kan kakak udah ceritain dongeng tentang kelinci dan kura-kura. Jadi kak sekarang mau ajarin apa itu dongeng. Dongeng itu adalah cerita. Kalian pasti tahu kan? Pernah dengar dongeng kan? Pernah baca-baca dibacain dongeng, nonton dongeng pernah kan? Pernah. Jadi dongeng itu cerita yang dihasilkan dari imajinatif atau hayalan-hayalan kayak itu, yang juga diturunkan dari turun-temurun kita. Berhenti dulu bentar. Kemudian dongeng juga biasanya berisikan nasihat-nasihat. Jadi setelah kita baca dongeng tuh ada nasihat yang bisa kita ambil. Kayak yang kakak bacain kelinci sama kura-kura tuh, nasihat yang bisa diambil tuh, kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh merasa kita tuh paling keren, nggak boleh kita merasa kita tuh paling hebat dari yang lain, dan kita nggak boleh meremehkan orang lain. Nah, jadi sekarang kak mau ngajarin kayak mana caranya mendongeng, menceritakan dongeng dengan baik dan benar. Caranya tuh kita harus jelas ngomongnya tuh artikulasi itu adalah pengucapannya tuh harus jelas. Bisa kayak pada suatu hari, jangan kayak itu. Jadi harus pada suatu hari. Nah, terus juga kita harus dengan intonasi yang tepat. Misal kayak aku tidak suka dengan dia, misal kayak gitu. Atau kayak aku sangat tidak suka dengan kura-kura, dia selalu sombong misalnya. Atau melihat dengan cerita kita sebelumnya yang pas si kura-kuranya ini sombong kayak, hai binatang-binatang yang ada di hutan, kalian tidak bisa melawan aku. Itu dia sombong. Kelinci Nadanya bukan? Iya, kelincinya, maaf. Kelincinya itu sombong, dia harus jangan pas sombong tuh, hai kita teman-teman di hutan, kalian tidak bisa mengalahkanku. Jangan kayak gitu, kayak orang nggak sarapan. Jadi harus semangat sesuai. Kalau marah kayak kura-kura itu bisa-bisanya dia kayak mana, cok, hai kura-kura, bisa-bisanya dia mengalahkanku. Coba pakai marah-marah gitu. Bisa-bisanya si kura-kura. Iya, jangan hai bisa-bisanya, jangan kayak gitu. Dan juga pakai mimi. Jadi jangan pas lagi marah tapi kita kayak sedih, kayak ya, enak saja dia tapi sedih kayak gitu. Pas lagi sedih kita ketawa. Kita harus ekspresi muka kita tuh harus sesuai dengan jalan cerita. Dan itu aja, karena kita harus bisa menyesuaikan itu, kita juga harus bisa menguasai dongeng yang kita baca, yang akan kita bacakan. Misalnya kayak yang udah kakak baca, kelinci dan kura-kura. Kita udah tahu nih jalan ceritanya tentang si kelinci yang sombong yang ingin mengajak kura-kura berlomba lari. Udah paham? Udah. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.